Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Rahmawati, CGP Angkatan Kedua, Kabupaten Sopeng, SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Dalam aksi nyata 1.3.10, misi Guru Penggerak. Harapan saya atau cita-cita saya karena peserta didik di masa depan yaitu terwujudnya peserta didik SMP Negeri 1 Watan Sopeng yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang memiliki keterampilan belajar, keterampilan literasi, dan keterampilan hidup. Untuk mewujudkan harapan atau visi saya terhadap peserta didik di masa depan, tentu saya harus mengembangkan perubahan-perubahan atau praktik-praktik baik di lingkungan sekolah. Salah satu praktik baik yang akan saya kembangkan adalah literasi digital untuk menggali potensi peserta didik SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah bermanfaat dalam dunia pendidikan, terutama pada kegiatan belajar mengajar. Misalnya penggunaan internet dalam media pembelajaran, dan seperti sekarang ini peserta didik kami di SMP Negeri 1 Watan Sopeng sedang melaksanakan penilaian akhir semester dengan menggunakan gawai atau proyek mereka melalui aplikasi Google Form. Tentu dengan kemudahan ini mereka lebih maksimal dalam menyelesaikan penilaian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dipungkiri begitu banyak memberikan manfaat dalam dunia pendidikan. Akan tetapi hal itu juga menimbulkan kekhawatiran dari orang tua maupun kami sebagai pendidik. Mengapa? Pada saat sekarang ini karena kemudahan-kemudahan peserta didik mengakses media sosial, misalnya TikTok, Instagram, main game, itu menjadi kekhawatiran bagi kami karena mereka lebih cenderung menggunakan waktu yang terlalu banyak pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga kami sebagai pendidik perlu mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan literasi digital di sekolah kami agar mereka atau peserta didik dapat diedukasi bagaimana menggunakan media digital itu secara bijaksana, efisien, dan lebih bermanfaat untuk mereka. Sebagai calon guru penggerak, saya akan mengembangkan literasi digital peserta didik SMP Negeri 1 Watan Sopeng untuk menggali potensi mereka dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Sebagai langkah awal, saya akan melakukan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait rencana yang akan saya lakukan. Jadi begini Pak, kami calon guru penggerak itu diberi tantangan untuk membuat perubahan-perubahan atau praktik-praktik baik di sekolah. Dan rencana itu Pak, saya mau mengangkat pengembangan literasi digital untuk mengembangkan potensi peserta didik SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Jadi kesempatan ini Pak, saya mau meminta persetujuan kepada Bapak karena kan selama ini yang kita lakukan, kita sudah terapkan literasi Pak. Malah kita sudah mengundang dari perpustakaan setiap hari Kamis Pak yang kita ini terapkan. Dan rencananya Pak, saya mohon izin sama Bapak bagaimana kalau literasinya kita kembangkan sedikit lagi ke literasi digital. Mengingatkan peserta didik kita semua punya HP, tapi tinggal mungkin kita butuh mengedukasi dulu. Jadi makanya itu Pak, saya meminta dulu izin dari Bapak tentang pelaksanaan literasi ini. Kalau saya secara lembaga, saya sangat menyetujui program Ibu tentang digitalisasi itu sesuai dengan program pemerintah tentang AKM. Karena di AKM itu adalah memang di situ diharapkan peserta didik memiliki kompetensi dalam hal numerasi dan kemampuan membaca. Jadi saya mendukung program Ibu mengenai digitalisasi tersebut. Dan kami dari sekolah siap mendukung sarana prasarananya demi program Ibu. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Jadi ini langkah awal yang saya lakukan Pak. Jadi kalau sudah ada lampu hijau dari Bapak, saya rencana Pak mau membentuk tim. Tapi setelah ini saya baru mau konsultasi dulu dengan pustakawan Pak Batia, dengan Pak Alam sebagai koordinator TIK, TIK. Jadi mungkin sebagai gambarannya Pak,
rencana yang mau saya lakukan, tapi ini masih sebatas masih konsep draft kasar. Mungkin nanti pengembangannya itu kalau memungkinkan kita lakukan dulu 1 kali 1 minggu, Pak. Jadi nanti saya juga berusaha dulu mencari dukungan dari wali kelas, sharing dengan mereka kira-kira program-program apa yang bagus kita angkat, biarpun sederhana, Pak. Setidaknya anak-anak bawa HP itu di pikirannya bukan lagi untuk mau main TikTok, mau main Instagram. Mereka punya ada hari-hari yang mereka nanti-nantikan, dan hari itu saya bermimpi, Pak, hari itu adalah hari dimana mereka berliterasi secara digital. Karena sebenarnya anak kita punya banyak potensi, Pak. Beberapa saya pernah mencoba dalam pembelajaran, meminta mereka merefleksi. Biasanya kan mereka kaku, Pak, kalau diminta langsung. Tapi saat saya minta mereka bikin refleksinya, di Instagram diupload, kreasikan, ternyata banyak sekali kreasi mereka yang tidak saya sangka, Pak. Biasanya mereka tidak bisa mengungkapkan di kelas, tapi di Instagram ternyata mereka bisa, Pak. Jadi dari sini saya termotivasi, kayaknya kita bagus buat wadah untuk peserta didik. Pak. Jadi memang sekarang memang anak-anak harus dengan digitalisasi tersebut. Kami dari pihak sekolah sebenarnya sudah menyiapkan sarana berupa jaringan internet. Jadi di sekolah sini setiap ruangan sudah ada jaringan internet. Saya kira program ini itu sangat cocok sekali diimplementasikan di sekolah kita ini. Iya, Pak, terima kasih banyak atas dukungan Bapak. Insya Allah nanti ke depan setiap rencana kami saya akan konsultasikan kembali kepada Bapak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Bahtiar selaku pustakawan SMP Negeri 1 Watang Sopeng terkait literasi digital, Pak. Jadi sebelumnya saya calon guru penggerak, Pak, merencanakan suatu perubahan. Itu saya ingin menerapkan literasi digital untuk mengembangkan potensi peserta didik kita di SMP Negeri 1, Pak. Artinya anak-anak kan sekarang rata-rata punya HP ya kalau di SMP 1. Mungkin saya butuh dulu sedikit informasi dari Bapak karena Bapak mungkin sudah punya pengalaman tentang ini. Kalau menurut Bapak literasi digital yang seperti apa yang bagus kita terapkan di sekolah kita, Pak? Tentunya kita harus pahami dulu bahwa literasi itu apa. Tentunya literasi itu adalah bagaimana caranya kita mengajak anak-anak untuk membaca, kemudian menerapkannya, mengaplikasinya apa yang pernah dia baca, terapkan, kemudian memperoleh hasil. Tentu yang itulah namanya literasi yang sebenarnya. Nah, kalau kita mau menerapkan literasi digital, tentunya kan kita harus punya sarana atau peralatan yang harus ada di sekolah kita. Tentunya kita kan sudah difasilitasi, wifi sudah ada sama kita, jadi tinggal kita peralatannya untuk sarana itu misalnya penyediaan komputer, server, dan peralatan yang mendukung literasi digital itu. Kemudian selanjutnya tentu kita harus menyiapkan buku-buku digital. Ini baru diskusi awal ya, Pak. Selanjutnya saya akan sharing dengan Bapak. Saya juga minta bantuan Pak Alam sebagai koordinator komputer. Jadi saya juga sangat butuh itu. Tadi saya juga sudah sempat ketemu dan mudah-mudahan programnya nanti bisa kita jalankan di semester berikutnya, Pak. Insya Allah nanti
Fajar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, sebelumnya perkenalkan, my name is Dewi Ratnasari Enia Yuken Kolami Dewi. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Watan Sopeng, tepatnya pada kelas 82. Jadi di sekolah saya, tepatnya SMP Negeri 1 Watan Sopeng, kami telah belajar bersama dengan teknologi. Biasanya guru saya mengambil beberapa contoh materi maupun soal dari aplikasi-aplikasi tertentu seperti YouTube, Google, dan aplikasi lainnya. Sebelum sekolah tatap muka, biasanya guru kami juga meminta kami untuk mengirim hasil-hasil kerja tugas kami di aplikasi tertentu seperti YouTube maupun Classroom. Nah, pada awal sekolah tatap muka, ada hal yang menurut saya sangat berkesan. Jadi, guru matematika kami, tepatnya beliau Ibu Sri, meminta kami untuk mengedit poster tentang kesimpulan dari pelajaran yang dipelajari di sekolah tadi. Beliau meminta agar kami memposting hasil kesimpulan tersebut di akun pribadi kami, yaitu Instagram.